Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Baktiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Buat yang suka sama kisah-kisah true crime, boleh klik tombol like dan subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan kisah-kisah true crime dari channel ini. Buat yang sudah, kami ucapkan terima kasih banyak. Banyak orang bilang bahwa masa remaja adalah masa yang paling menyenangkan. Mulai mengenal rasa suka kepada lawan jenis, mulai berani juga untuk mencoba rasanya pacaran. Kalau ketemunya sama orang yang tepat sih enak ya guys. Kalau jodoh bisa lanjut, kalau belum jodoh ya bisa jadi sepenggal kisah yang bisa dikenang selamanya. Namun apa jadinya bila bertemu dengan orang yang salah, seperti pada kasus yang akan kita bahas kali ini. Seorang remaja cantik berusia 16 tahun di tahun 2022 harus berurusan dengan mantan pacarnya hingga terjadi sesuatu hal yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun yang mengenal mereka berdua. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus video ini hingga akhir ya. Feby Rizkika Mayastani adalah seorang gadis cantik berusia 16 tahun saat itu dan sedang menjalankan studinya di kelas 2 IPS 2 SMA Negeri 1 Mempura. Feby masih tinggal bersama orang tuanya di RT 01 RW 06 Kampung Paluh, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Seperti gadis remaja seumurannya, Feby juga sudah mulai berpacaran. Pada bulan Agustus 2021, Feby jadian dengan seorang teman prianya bernama Syandika Arya Syahputra atau biasa dipanggil Andika, cowok kelahiran 8 April tahun 2016. Sama-sama berusia 16 tahun kala itu, namun yang namanya cinta monyet ya, hubungan tersebut tidak berjalan mulus sampai akhirnya 3 bulan kemudian atau di bulan November 2021 mereka putus hubungan. Setelahnya mereka masih berhubungan baik sebagai teman, tidak ada dendam dan rasa marah di antara mereka. Andika ini ternyata sudah putus sekolah guys, pernah bersekolah namun tidak diselesaikan. Dia bertempat tinggal cukup dekat dengan Feby, masih satu kecamatan, tepatnya di Kampung Benteng Hilir, Kecamatan Mempura. Yang tidak Feby sadari adalah bahwa mantannya tersebut masih sering memikirkan dirinya setelah mereka putus. Andika rupanya masih memiliki sebuah keinginan yang belum sempat dia capai ketika mereka berpacaran dulu. Dan di awal 2022 dia akan segera mewujudkannya. Hari Kamis tanggal 2 Februari 2022, ibunda dari Feby yang bernama Ibu Hani Setiani merasa cemas luar biasa di malam itu karena Feby belum juga pulang ke rumah setelah sore tadi pamit membeli pulsa keluar rumah. Feby pergi dari rumah sekitar pukul 5:30 sore dengan mengendarai motor Vario merahnya. Dengan lemas ibunda Feby menunggu kedatangan anaknya, tidak bisa tidur nyenyak hingga pagi keesokan harinya. Masih tidak ada juga kabar dari Feby. Tidak tinggal diam, Ibu Hani dan seluruh keluarga mencari keberadaan Feby di lokasi-lokasi yang sering dikunjungi olehnya. Di rumah teman, di rumah saudara, hingga ke sekolah Feby. Mereka juga berkoordinasi dengan pihak sekolah sejak hari Jumat tanggal 3 Februari tersebut, hari di mana Feby harusnya masuk sekolah, namun ternyata juga tidak ada di sana dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Ibu Hani belum memiliki firasat apapun saat itu. Namun beliau sangat mengkhawatirkan keadaan Feby karena dia pergi tidak membawa apa-apa, hanya membawa uang sekedarnya untuk membeli pulsa. Pihak keluarga juga kemudian melaporkan hilangnya Feby ke kantor kepolisian setempat. Mereka berharap dengan turun tangannya polisi dapat mempercepat proses penemuan anak mereka tercinta. Bu Hani tidak mengetahui bahwa saat pamit pergi membeli pulsa ternyata Feby sebenarnya pergi menemui seorang teman untuk meminjam uang. Feby tidak pernah bercerita kepada keluarganya bahwa dia sedang ada permasalahan hutang piutang dengan seorang temannya sebesar Rp500.000. Dia bingung karena tenggat waktu pengembalian hutang akan jatuh tempo. Hingga akhirnya Feby pun berniat untuk meminjam kepada seorang teman yang bernama Arya atau Aman. Di sini kita sebut Arya aja ya guys. Jadi Feby berniat untuk meminjam uang sebesar Rp500.000 kepada Arman untuk melunasi hutangnya tersebut. Judulnya gali lobang tutup lobang.
Feby pun mengirim messenger Facebook ke Arya. Dia menyampaikan niatnya untuk meminjam uang tersebut. Syukur-syukur dibalas dan diiyakan. Ternyata pucuk dicinta ulang pun tiba. Balasan Facebook Messenger dari Arya datang dan mengatakan bahwa dia setuju untuk meminjamkan uang tersebut. Hati Feby pun senang, masalahnya akan segera terselesaikan. Mereka berdua membuat janji untuk bertemu di hari Kamis tanggal 2 pukul 5:30 sore di dekat rumah Arya. Namun ya guys, yang namanya media sosial, kita tidak bisa benar-benar tahu siapa manusia yang sedang berada di ujung sana. Siapa yang sebenarnya menjadi lawan bicara kita di medsos. Karena tanpa Feby ketahui, yang membalas messenger tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Andika, mantan kekasihnya. Lah kok bisa? Jadi ternyata handphone milik Arya saat itu sedang dipegang oleh Andika. Ya karena mereka bertiga masih dalam satu lingkaran pertemanan. Andika yang memegang HP Arya melihat ada notifikasi masuk dari Feby, kemudian dia pun iseng membukanya. Nyebelin banget ya guys, kepo banget sama urusan pribadi orang gak sih? Melihat Feby yang seperti sedang membutuhkan bantuan di messenger tersebut membuat Andika tiba-tiba menyusun sebuah rencana jahara. Dia berpura-pura menjadi Arya dan membalas chattingan tersebut, belum mengaku bahwa sebenarnya dia adalah Andika. Janjianlah Andika ini dengan Feby di dekat rumah Arya. Sekitar pukul 5:30 sore akhirnya Feby datang dengan mengenakan baju sweater hitam, jilbab hitam dan celana putih sambil mengendarai Vario merahnya. Sesampai dia di tempat janjian, Feby cukup terkejut dengan kehadiran sang mantan di sana. Andika dengan segenap kekuatan mulut manisnya pun kemudian menjelaskan kepada Feby bahwa yang membalas pesan tadi adalah dirinya dan dirinya sanggup untuk meminjamkan uang sebesar Rp500.000 kepadanya. Karena Feby merasa bahwa Andika ini adalah teman lamanya juga, bukan orang asing gitu ya guys. Ditambah janji akan memberi pinjaman uang, Feby pun gak jadi marah waktu itu. Dia percaya begitu saja dengan semua omongan dari sang mantan. Ditambah lagi di dekat sana juga ada Arya, orang yang awalnya dituju Feby untuk dimintai bantuan. Feby semakin percaya saja. Malam itu kemudian Andika mengajak Feby pergi menemui ibunya guna meminjamkan uang untuk Feby. Dengan mengendarai Vario merah milik Feby, mereka berdua berboncengan menuju ke arah lahan sawit milik ayah tiri Andika di kampung Penteng Hilir, Kecamatan Mempura. Jadi juga tidak terlalu jauh dari sana ya guys. Sesampainya di depan lahan milik ayah tirinya tersebut, Andika menghentikan motornya dan meminta Feby untuk menunggu dulu di atas motor. Sedangkan dirinya masuk ke dalam lahan menemui sang ibu untuk menyampaikan keperluannya meminjam uang. Sejenak Feby menunggu di luar area lahan, tiba-tiba Andika sudah keluar dari dalam. Dengan sangat meyakinkan dia berkata pada Feby bahwa ibunya mau meminjamkan uang tersebut, tapi beliau ingin bertemu dengan orang yang meminjam secara langsung. Yang berarti Feby harus ikut masuk ke dalam lahan bersama Andika untuk menemui ibunya secara langsung. Saat itu suasana sudah sangat gelap dan sepi. Mungkin di titik ini kita sudah menyadari kemungkinan apa jika Feby ikut masuk ke dalam lahan ya guys. Namun Feby rupanya masih sangat polos. Tanpa curiga dan mungkin karena terdesak butuh uang, dia pun segera turun dari motornya dan mulai mengikuti langkah Andika ke dalam lahan. Sesampai di dekat pondok, Feby belum melihat adanya sosok ibu Andika. Namun secara tiba-tiba dia diserang di bagian lehernya menggunakan ikat pinggang oleh Andika dari arah belakang. Cukup lama serangan tersebut dilakukan hingga akhirnya Feby menjadi lemas. Dan setelah lemas, Andika membawa tubuh Feby ke dalam pondok, kemudian menidurkannya di sana dan menutup mulut Feby dengan kain yang sudah dia bawa dari rumah supaya Feby tidak tiba-tiba berteriak. Andika kemudian melampiaskan keinginannya yang belum sempat dia wujudkan saat berpacaran dulu. Dia memperkaos mantan kekasihnya tersebut. Ya Allah, kasihan Feby. Setelah menuntaskan keinginannya tersebut dengan tanpa belas kasihan, Andika kembali menyerang leher Feby hingga gadis cantik itu pun menghembuskan nafas terakhirnya saat itu juga. Namun seolah belum yakin bahwa sang mantan sudah betul-betul tidak bernyawa, Andika pun kemudian menurunkan tubuh Feby dari pondok dan membawanya ke lahan kurang lebih sejauh 20 meter dari pondok untuk kemudian dilukai di bagian pergelangan tangan kanan Feby menggunakan sajam yang ternyata sudah dia siapkan dari rumah.
Ini remaja usia 16 tahun loh guys, bisa melakukan hal seperti ini. Setelah yakin penuh bahwa Feby benar-benar sudah tidak bernyawa, Andika kemudian membawa tubuh Feby ke semak-semak dan menutupinya dengan ranting-ranting pohon. Andika juga membuang celana panjang Feby ke parit, kemudian membawa handphone milik Feby. Sepeda motor Vario merah dia parkirkan di sebuah lahan milik warga lainnya, masih di dekat TKP. Kemudian Andika melenggang pergi meninggalkan TKP untuk pulang ke rumah Arya. Semalam dia menginap di rumah Arya. Arya pun tidak menaruh curiga sama sekali kepada temannya tersebut. Hingga keesokan harinya, Jumat tanggal 3 Februari, Andika mengajak adiknya Arya untuk pergi ke lahan ayah tirinya sambil membawa cangkul. Tanpa curiga, adiknya Arya menuruti ajakan Andika. Sesampainya di lahan, Andika masuk ke dalam membawa cangkul, sedangkan adiknya Arya diminta untuk tetap di luar menunggu kendaraan mereka. Di dalam lahan, Andika menggali sebuah lubang untuk menyembunyikan tubuh Feby dengan lebih aman. Di tengah-tengah menggali, tiba-tiba cangkulnya rusak. Dia pun meminjam kepada para pekerja lahan yang ada di sana saat itu. Kenapa ya? Kok sama sekali tidak ada yang curiga saat itu? Akhirnya lubang dangkal sedalam 40 cm itu pun selesai dikerjakan. Dipindahkannya tubuh Feby dari semak-semak ke dalam lubang tersebut dan kemudian ditutupnya dengan tanah. Selesai sudah misinya, berharap tidak akan pernah ada yang menemukan tubuh Feby. Namun Allah sangat sayang sama Feby karena 2 hari kemudian di hari Minggu tanggal 6 Februari 2022, pemilik kebun sawit tempat kejadian perkara alias ayah tiri dari Andika tiba-tiba mencium bau tidak sedap dari dalam lahan saat beliau hendak bercocok tanam. Karena penasaran, dia pun masuk ke dalam lahan sejauh kurang lebih 8-10 meter mencari sumber bau dan akhirnya dia menemukan seperti sebuah gundukan di dekat pondok. Didekatinya gundukan tersebut dan terlihat olehnya tubuh tidak bernyawa seorang gadis. Sangat terkejut, dia pun berlari mencari bantuan untuk menggali gundukan tersebut. Dan setelah dapat dilihat dengan jelas, ternyata tubuh tersebut adalah tubuh gadis yang diberitakan hilang beberapa hari lalu. Segera mereka pun melaporkan penemuan ini kepada pihak kepolisian setempat untuk diselidiki serta memberi kabar kepada keluarga korban. Saat itu yang pertama diajak ke TKP adalah Vela, kakak dari Feby, untuk ikut memastikan apakah tubuh tersebut benar milik adiknya. Dan sesaat setelah Vela melihat langsung, dirinya menjadi lemas, sangat terpukul menyadari bahwa adiknya yang hilang ternyata menjadi korban atas tindakan pembunuhan. Olah TKP pun segera dilakukan. Tubuh korban juga segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Proses penyelidikan berjalan sangat cepat saat itu karena banyak jejak yang ditinggalkan oleh manusia muda jahara tersebut. Di antaranya adalah kesaksian dari Bapak Suherlan, salah satu pemilik lahan di sana. Dia berkata bahwa beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda yang meminjam cangkul kepadanya, katanya untuk menanam kelapa sawit. Namun Suherlan tidak pernah menemukan adanya kegiatan bercocok tanam saat itu. Dan pemuda itu bernama Syandika Arya Syahputra atau Andika yang juga merupakan warga sekitar. Tidak menunggu lama, tim kepolisian menyiapkan proses penyergapan tersangka di hari itu juga. Sekitar pukul 23.45 malam, masih di tanggal 6 Februari, tim kepolisian melakukan penyergapan di rumah Andika di Kampung Benteng Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Tanpa perlawanan, Andika dibawa ke Mapolres untuk dilakukan interogasi. Dan dalam interogasi tersebut, Andika mengakui segala tindakan jaharanya kepada Feby sang mantan, termasuk tindakan memperkaos. Yang pemuda jahara itu baru tahu dari pihak kepolisian adalah saat itu Feby sebenarnya sedang mendapatkan tamu bulanan. Andika tidak tahu karena saat itu kondisi sangat gelap. Ya Allah, benar-benar gak tega bayanginnya. Atas tindakan di luar nurul dan di luar nurani tersebut, Andika dijerat dengan pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
dan atau pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun atau dipidana seumur hidup. Namun karena tersangka ini masih termasuk di bawah umur, sidangnya pun dilakukan secara tertutup. Semoga hakim memberikan putusan hukuman seberat-beratnya kepada tersangka ya guys, karena ternyata tersangka tampak tidak menyesali perbuatannya, seperti yang terekam dalam sebuah video yang akhirnya tersebar di media sosial beberapa waktu lalu saat tersangka yang telah dipenjara sedang melakukan video call dengan seorang. Terdengar bahwa tersangka atau si Andika ini menceritakan bahwa paling hukumannya 5 tahun dengan wajah tersenyum dan tertawa bahkan. Hingga lawan bicaranya dalam video call tersebut memberi nasihat untuk tidak mengulangi tindakannya kemarin saat keluar nanti. Ya Allah, Mbak Tiul ikut jengkel dengarnya guys. Bagaimana menurut sobat semua mengenai kasus tadi? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini? Tidak bosan Mbak Tiul berpesan pada sobat semua, jangan mudah percaya sama orang. Tetaplah waspada kapanpun dan dimanapun kita berada ya guys. Kita doakan bersama semoga almarhumah Ade Feby sudah beristirahat dengan tenang di sana, diampuni segala dosa serta diterima semua amal ibadahnya. Dan untuk keluarga serta teman-teman yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan luar biasa. Amin ya Allah. Terima kasih untuk yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.